Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kali ini kita ada di bab mengenai search engine. Di dalamnya nanti ada pengantar juga mengenai search engine optimization. Search engine ini sangat penting kalau kita ada di digital marketing khususnya, karena ini yang memegang peranan jika kita ingin produk kita yang ditampilkan dengan channel apapun ya, itu untuk lebih kelihatan. Kecuali kita melakukan pemasangan iklan. Nah, itu lain. Ya, tetapi untuk yang tidak menggunakan pemasangan iklan atau biasanya disebut sebagai organik ya, maka pemanfaatan search engine ini sangat penting. Di bab ini saya tidak membahas tentang optimasi, kemudian juga hanya menyinggung sedikit ya tentang penggunaannya serta teknik-tekniknya, jadi tidak mendetail ya, tidak secara mendalam, karena itu nanti ada di pembahasan yang berbeda. Mengapa ada di pembahasan yang berbeda? Karena memang materinya sangat luas gitu ya, sangat panjang nanti kalau diceritakan. Jadi yang di sini saya hanya mengungkapkan tentang pengantar mengenai pemahaman search engine. Ya, kita mulai dulu dari definisinya, definisi dari search engine. Search engine itu bisa didefinisikan sebagai aplikasi atau website untuk menemukan web page atau konten yang lain or other content on a computer network using Spider. Dengan cetak tebal ya, Spider ini semacam algoritma atau metode untuk melakukan pencarian. Seperti apa ya, tergantung dari masing-masing. Tergantung dari masing-masing search engine tadi. Saya tidak membahas itu karena ini ruang lingkupnya bukan informatika atau sistem informasi. Ya, Spider kalau secara umum ya bisa didefinisikan sebagai robot ya. Jadi jangan membayangkan ya, bagi Anda yang bukan orang IT, membayangkan itu seperti yang ada di film-film, itu tidak. Itu hanya sekedar program komputer ya, small computer program designed to perform automated repetitive tasks over the internet. Jadi hanya ya rangkaian source code yang nanti akan berjalan secara otomatis dan berulang. Both scan web page and return information to be stored in a page repository. Jadi secara otomatis akan mencari semua yang ada di internet. Kemudian nanti informasi yang didapat dari web page tersebut disimpan di repository atau seperti di database-nya. Apa yang disimpan? Macam-macam. Mulai dari header-nya, metadatanya, kontennya secara sekilas begitu. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian sejarah secara umum ya dari search engine. Jadi secara umum search engine itu panjang ya. Sejak tahun 90-an ya. Sejak tahun 90-an dulu ada namanya ARKI ya. ARKI Query Form. Jadi ARKI Query Form ini diklaim sebagai search engine yang pertama. Ya, diklaim sebagai search engine yang pertama dan terbatas ya, sangat-sangat terbatas. Due to limited space, only listing
were available and not for the content for each site. Ya, maksudnya itu tidak semuanya ditampilkan karena tergantung dari apa yang sudah diindeks terlebih dulu. Ya, tapi itu tahun 90-an, di saat internet tidak seperti sekarang dan website juga tidak sebanyak sekarang. Ya, bahkan tahun-tahun itu website ya kebanyakan gitu ya. Kebanyakan hanya HTML gitu ya, tanpa database. Itu yang saya alami begitu ya. Kemudian tahun 94, 95 ini saya mengalami ini masih ya. Saya masih mengalami ini, ada namanya Infosec. Nah, itu dulu yang cukup lumayan. Webmaster could submit a page in real time. Nah, ini salah satu yang jadi andalan saya dulu gitu ya, kalau buat website awal-awal begitu, kemudian kepengennya dilihat sama orang lain begitu, padahal isinya apa ya? Isinya cuman sekedar HTML begitu. Kemudian profil, nulis-nulis yang ya nggak jelas ya. Masih awal-awal kuliah itu. Dan akhirnya muncul yang sekarang masih ada gitu ya, tapi mulai tenggelam ya, mulai tersingkirkan oleh Google dan Bing, yaitu Yahoo. Yang sempat menjadi raksasa, sekarang masih besar tapi berkurang ya. Yahoo pada awalnya tergantung dari deskripsi dari tiap website yang disubmit ya. Kemudian lama-lama menjadi semacam direktori. Ya, saya masih ingat memberikan materi tentang direktori Yahoo ini ya. Pada saat masih kuliah ya buat workshop kecil-kecilan begitu. Informational site added for free but they expanded to include commercial site. Ya, jadi ini mulai ada iklan melalui search engine. Jadi ini mulai ada bayar gitu. Ya, mulai ada membayar. Bukan iklan sih, tapi kalau membayar, nah itu maka secara otomatis akan tampil di atas gitu ya. Kalau sekarang ya Google Ads itu kalau seperti sekarang. Long wait time to be included. Nah, ini dulu seperti tebak-tebakan kalau dulu. Begitu kita submit, nunggu gitu. Dimuat nggak ya gitu. Kalau sudah dapat email gitu dimuat, wah senengnya bukan main. Tapi ya itu, awal-awal muasalnya dari search engine ya. Kemudian Lycos yang sekarang sudah koma ya sedikit habis, dan juga AltaVista. Sebelum ada Google ini saya paling suka AltaVista ini karena di unlimited bandwidth dan mulai ada natural language. Jadi ya seperti yang kita cari sekarang ini kalau di Google. Misalnya Anda mencari di Google begini, cara meeting online dengan menggunakan itu kan natural language, seperti kita berbicara ke orang, seperti kita bertanya ke orang. Ya, meskipun nanti ada kata-kata yang dihilangkan, misalnya bagaimana menuju ke Surabaya, nah ke-nya itu hilang udah. Ignore ya, tidak diperdulikan. Tapi tetap itu natural language ya. Dan punya advanced searching technique itu AltaVista. Ini lebih bagus daripada yang Lycos ya. Meskipun Lycos ini mengklaim dirinya sendiri, saya punya database yang cukup besar pada saat itu ya, dan dia punya algoritma andalannya namanya rank relevant retrieval begitu, dan word proximity yang nanti pada akhirnya menjadi andalannya Google begitu ya.
mirip ya, mirip ini cikal bakalnya begitu. Kemudian mulai muncul Backrub yang nanti kemudian menjadi Google yang ya sekarang kita semua seperti ketergantungan ke mereka ya. Dibuat 2 orang ya, Larry and Sergey, dan mulai menggunakan rank page. Jadi yang muncul di page 1, di page 2 itu ada algoritmanya. Dan mulai menggunakan authority. Authority ini berarti reliable. Semakin banyak yang datang, semakin dipercaya begitu. Dan semakin banyak yang melakukan link ke website tersebut. Atau sekarang biasanya orang menyebut backlink ya, dan dianggap trustworthy. How trustworthy the linking site gitu. Banyak yang berkunjung berarti banyak yang percaya begitu. Yang meskipun itu sampai sekarang pun masih dipertanyakan. Ya. Trustworthy itu masih dipertanyakan sampai sekarang. Dan akhirnya tahun 98 Google benar-benar keluar. Dibarengi oleh milik Microsoft, MSN, yang sampai sekarang masih ada. Sedangkan search-nya sudah bermetamorfosis menjadi Bing. Ya, yang kalau kita di Indonesia kurang populer ya. Dan MSN ini lebih ke arah portal kalau sekarang. Jadi lebih ke arah portal berita, kemudian link ke email segala macam. Google sama. Ya, tapi orang lebih memanfaatkan dia sebagai search engine. Itu. Ya, dan ini adalah search engine yang dianggap terbesar saat ini, yaitu Google dan Bing. Ya, kalau saya bandingkan dengan kata kunci yang sama, Kota Malang yang atas Google, yang bawah Bing, ya maka Google akan mencari dari website berita terlebih dulu. Ya, ini saya mencari pada tanggal berapa ini? Kalau nggak salah 12 Agustus ya, 12 Agustus 2020. Ya, dan Anda perhatikan juga yang sebelah kanan itu yang mirip ya. Kalau yang Google lebih ke arah map, Bing sama, tapi dia punya map sendiri, Bing Map. Ya. Kalau dari sisi image, ya Bing lebih selektif ya, gambarnya lebih bagus kalau di situ Anda lihat. Karena dia juga punya apa? Plugin wallpaper biasanya di Windows. Dan arahnya ke website resmi ya, malangkota.go.id dan wikinya, Wikipedianya. Sedangkan kalau di Google maka top search-nya ke arah sana. Dan cukup cepat ya. Dua-duanya dengan sekian juta hasil ya, bisa dilihat di situ. Kalau di Google dia menampilkan 126 juta hasil ya, 126 juta result. Tetapi kalau di Bing ada 300 sekian ribu result. Lebih sedikit dong Pak. Iya pastilah gitu ya. Google memang kalau dalam hal seperti ini lebih luas pencariannya. Cuman ada beberapa juga yang kemudian berargumen gitu ya. Apakah dengan sekian juta result itu akan bermanfaat bagi user? Ya enggak juga. Nah, ya terserah gitu ya. Tapi kita tidak membicarakan tentang head to head dari Google dan Bing, mana yang lebih baik, yaitu tergantung kebutuhan, tergantung kebiasaan juga. Ya. Nanti di belakang kita akan membahas sisi yang lain dari search engine yang bermanfaat untuk marketing. Begitu. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab search engine, masih di mata kuliah online IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.